Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Givari Rizal Priandika dari kelas 11 DPIB 2. Di sini saya akan menceritakan bagaimana peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan terhadap Soekarno dan Hatta yang dilakukan oleh sejumlah pemuda, antara lain adalah Sukarni, Fikana, Aidit, dan Khairul. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus pada pukul 3 dini hari. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sampai terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Soebarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan. Menghadapi desakan tersebut, Soekarno dan Hatta tetap tidak berubah pendiriannya. Sementara itu, di Jakarta, Khairul dan kawan-kawan telah menyusun rencana untuk merebut kekuasaan, tetapi tidak berhasil berjalan karena tidak semua anggota PETA mendukung rencana tersebut. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia rencananya akan dibacakan oleh Soekarno dan Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 pada hari Jumat. Ada dua lokasi yang rencananya akan dipilih untuk pembacaan proklamasi tersebut. Yang pertama adalah Ikada dan yang kedua adalah rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Rumah Bung Karno akhirnya dipilih untuk menghindari kericuhan antara penduduk dan tentara Jepang yang berjaga di lapangan Ikada. Teks proklamasi disusun di Rengas Dengklok. Awalnya, Bung Karno dan Bung Hatta ditempatkan di sebuah gubuk tua, pinggir kali yang tak layak huni. Atas usulan dari pejuang dari Klender pada Sukarni dan kawan-kawan, agar Bung Karno dan Bung Hatta ditempatkan di tempat yang layak, maka dipilihlah rumah saudara Tionghoa bernama Dijiao Kieseong. Bendera merah putih telah dikibarkan pada hari Kamis 16 Agustus sebagai persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Karena tidak mendapat berita dari Jakarta, maka Yusuf Huiho dikirim untuk berunding dengan pemuda-pemuda yang ada di Jakarta. Namun sesampainya di Jakarta, Kunto hanya menemui Wikana dan Ahmad Soebarjo. Kemudian Kunto dan Soebarjo ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno, Hatta, Fatmawati, dan Guntur. Ahmad Soebarjo mengundang Bung Karno dan Hatta berangkat ke Jakarta untuk membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tengah malam rombongan tersebut sampai di Jakarta. Keesokan harinya, naskah tersebut telah selesai yang diketik oleh Sayuti Melik. Tepat pada tanggal 17 Agustus tersebut, pembacaan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno dan didampingi oleh Hatta. Sekian penjelasan dari saya mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.